Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah. Ada satu perkara bab muamalat kita sama manusia yang kita lihat di negeri kita menjadi sebuah tradisi dan budaya yang dianggap biasa. Apa? Hutang. Berapa banyak orang yang membayar hutang tapi tidak membayar? Berapa banyak orang yang juga berhutang secara online karena dia berpikir dia dapat uang, dia dapat menggunakannya walaupun di situ ada lintah darat, ada riba, dia tetap melakukannya. Ahibati fillah. Nasihat ana buat diri ana dan antum semua yang hadir di tempat sini. Jangan mati meninggalkan utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Lalu beliau meletakkan tangan di keningnya mengatakan, "Madza anzalallahu minat tasydid?" Madza anzalallahu minat tasydid? Apa nih hukuman yang berat yang Allah turunkan, apa? Para sahabat nggak ada yang berani bertanya. Keesokan harinya ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hukuman berat yang Allah turunkan?" Kata beliau SAW, "Lau anna ar-rajula qatala fi sabilillah, thumma qutila, ثم أحيي ثم قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحيي ثم قاتل في سبيل الله ثم قتل." Kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid. Diampuni dengan awal tetesan darah dia. Kemudian orang ini dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang kembali. Tewas lagi di jalan Allah. Kemudian dihidupkan kembali. Berjuang kembali. Dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain. Dan dia punya utang. Nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid. 3 kali mati syahid. Punya utang. Nggak diampuni dosanya. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Sedangkan kita bermudah-mudahan berhutang. Rumah berhutang, motor berhutang, handphone berhutang, semuanya berhutang. Ahibati fillah. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang dengan niat dia mau membayarnya, adallah anhu. Allah akan melunasi utang dia. Tapi ada orang yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang, dalam hatinya nggak kepingin dia bayar. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Atlafahullah. Allah akan hancurkan orang ini bersama harta. Maka apabila memang harus berhutang, berhutanglah untuk kebutuhan primer kita. Kebutuhan pokok kita. Dan niatkan untuk membayar. Dengan harapan Allah yang melunasi hutang-hutang kita. Yang terakhir, ahibati fillah. Kita masih banyak melihat jamaah hadir setelah khutbah kedua. Hadir setelah khatib naik mimbar. Kenapa jemaah? Apakah begitu sibuknya diri kita sampai panggilan Allah Azza wa Jalla, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tidak kita gubris? Kita lebih mementingkan pekerjaan kita sejumat sekali. Kenapa kita? Itulah manusia. Kata Allah, bal tu'thiruna al-hayata dunya.
Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mau dibawa mana ke dunia kita? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ahibati fillah. Ada satu surat dalam Al-Quran yang mungkin luput dari bacaan kita. Surat itu namanya surat Al-Jumu'ah. Surat tentang Jumat. Baca surat itu. Supaya kita tahu dengan aturan kita sebagai hamba Allah ketika hadir Jumatan.